Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, serta Bapak Jaini selaku dosen pembimbing saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsabila Azhari dengan NIM 2105526017, mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang, yang akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Moderating pada Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang. Dalam presentasi kali ini, yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini adalah sebelum teknologi perpajakan berkembang pesat seperti saat ini, wajib pajak biasanya harus mengunjungi langsung kantor pelayanan pajak atau KPP untuk melaporkan pajak mereka. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih, wajib pajak kini tidak perlu lagi mengunjungi KPP untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2022, rasio ketaatan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT untuk pajak penghasilan mencapai 83,2%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Kemudian perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua, bagaimana kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, apakah kualitas pelayanan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian yang kedua menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi. Pokok bahasan yang kedua adalah kajian teori. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Kemudian yang kedua, yaitu kesadaran, adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Selanjutnya yang ketiga, kualitas pelayanan secara sederhana merupakan ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dari pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan. Selanjutnya, untuk kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk hipotesis yang pertama, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan untuk hipotesis yang ketiga, kualitas pelayanan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu metode dan rancangan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausalitas. Populasinya yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang dengan sampel 100 responden. Sedangkan untuk metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Lalu untuk pokok bahasan yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah uji validitas. Dilihat dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan kuesioner adalah valid. Yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70, sehingga kuesioner dinyatakan reliable atau handal. Yang ketiga, yaitu uji multikolonialitas. Nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai variance inflation factor yang kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak ada multikolonialitas antar variabel dalam model regresi. Selanjutnya yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing yaitu lebih dari 0,05 sehingga penelitian ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yang kelima yaitu uji normalitas.
Dapat dilihat dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini berdistribusi secara normal karena memiliki nilai Monte Carlo di atas 0,05. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Dapat dilihat nilai adjusted R-square sebesar 0,547 atau 54,7%. Artinya variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 54,7%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya uji F. Dihasilkan F hitung lebih besar daripada F tabel atau signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu uji T. Dari hasil uji statistik T menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, signifikansinya kurang dari 0,5 dan koefisiennya positif, sehingga variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian uji moderated regression analysis. Dapat dilihat dari tabel tersebut, nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pokok bahasan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, yaitu kualitas pelayanan tidak mampu memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ada beberapa saran setelah dilakukan penelitian ini. Yang pertama, bagi kantor pelayanan pajak. Diharapkan kantor pelayanan pajak mampu memberikan pelayanan yang maksimal agar semua wajib pajak yang mendatangi kantor pelayanan pajak merasa nyaman, merasa diutamakan, dan dibantu dalam proses perpajakan. Kemudian yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi. Diharapkan wajib pajak orang pribadi dapat meningkatkan rasa sadar dari dalam diri agar dapat meruntaskan kewajiban yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.